pagi anak-anak. Nah, Ibu Angel berharap kalian di pagi hari ini masih tetap sukacita ya. Nah, kita sudah ada dalam masa perayaan H-1 Pasca SLH Lentera Harapan Sangihe. Nah, untuk itu kita akan mengikuti devosi. Ibu Angel akan pimpin kita sama-sama bernyanyi seperti Rusa Rindu Sungaimu. Sungaimu jiwaku
Oke, nah setelah kita mendengarkan pujian, Ibu Angel akan pimpin kita dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena di pagi hari ini kami boleh bangun lagi untuk menikmati hari ini. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan mampukan kami untuk mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan. Berkati juga Ibu Murni yang akan memberitakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya. Ya, kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita sudah berdoa, mari kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam Matius pasal 26 ayat 26 sampai 35. Matius pasal 26 ayat 26 sampai 35. Ibu Murni akan bacakan untuk kita semua. Mohon untuk anak-anak juga ikut membacanya. Mari kita mulai dari perikop pertama. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkannya bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Ayat 29, "Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Perikop yang kedua, Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Anak-anak, ini adalah H-1 di mana kita akan mempersiapkan diri dan juga hati kita untuk menyambut kegiatan Pasca SLH Sangihe. Di pagi hari ini juga kita merenungkan sebuah cerita, dua topik cerita firman Tuhan terkait dengan perjamuan malam ya. Jadi di malam hari Yesus mengawali dengan perjamuan malam sebelum Paskah bersama murid-muridnya. Nah, di sini yang akan Ibu sampaikan kepada kita semua terkait dengan peringatan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan ini akan Ibu sampaikan dalam 3 hal ya. Yang pertama, Yesus mengingatkan kepada muridnya, menyiapkan muridnya untuk melihat, menjadi saksi untuk bagaimana perjalanan dia menderita di atas kayu salib ya. Dia mengatakan bahwa inilah tubuhku, dia mengatakan bahwa ya inilah darahku ya dalam bentuk anggur. Itu adalah bagian dari proklamasi untuk mengingat penderitaan Tuhan Yesus, dan kita lakukan sampai sekarang. Bagi anak-anak yang masih remaja dan belum melakukan CD, belum tepat untuk melakukannya. Tapi setelah itu kita juga melakukannya. Nah, anak-anak, peringatan yang kedua ya. Yang kedua, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa mengatakan di ayat yang ke-31, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu." Ya. Jadi dari kesaksian perkataan Tuhan Yesus ini menyatakan bahwa kamu, murid-murid itu, akan menjadi saksi ya, akan melihat penderitaan Tuhan Yesus dan bagaimana respons mereka. Bahkan peringatan yang ketiga, secara khusus Yesus memperingatkan ya, goncangan untuk tetap setia langsung ditujukan kepada salah satu murid. Siapa itu? Kita sudah baca tadi, yaitu Petrus. Ya, Tuhan Yesus mengatakan di ayat 34 bahwa, "Aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku." Dengan pedenya, si Petrus bilang, "Tidak, saya tidak akan menyangkal engkau, Tuhan." Tapi Tuhan ya adalah Allah yang Maha Tahu, dia tahu pasti Petrus akan menyangkal dia. Nah, anak-anak, dari 3 hal ini yang dapat kita pelajari adalah
kita tidak tahu situasi yang akan terjadi ketika Tuhan Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk melihat penderitaan yang akan dialami oleh Tuhan Yesus. Di sini juga firman menyampaikan kepada kita bahwa situasi yang akan kita alami, mungkin sekarang kita merasa fine-fine aja. Sekarang kita merasa, oh saya anak muda, saya belum punya banyak masalah begitu. Kita tidak tahu situasi yang akan terjadi ke depannya. Untuk itu belajar dari sini kita perlu tahu peringatan-peringatan yang sudah diberikan kepada kita. Nah, peringatan yang diberikan kepada kita itu banyak sekali sumbernya ya, melalui banyak orang. Salah satunya langsung dari Tuhan Yesus sendiri, melalui apa? Alkitab. Bagaimana kita bisa tahu? Ya simpel saja baca Alkitab. Yang kedua, melalui nasihat orang tua. Ya, Ibu yakin orang tua pasti akan menuntun kita ke jalan yang benar. Tapi apakah kita mau dengar? Contohnya penggunaan gadget. Apakah kita mau menggunakan dengan bijak untuk belajar atau kita main game sampai larut malam dan lupa waktu? Yang ketiga adalah peringatan atau nasihat yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Apakah kita mau mendengarkan atau ya saya hanya mendengarkan saja dan bahkan saya bilang seperti seorang Petrus ya. Ya, saya tidak mungkin melakukan itu. Pada akhirnya kita melakukannya. Dan pada akhirnya bentuk peringatan ya bisa saja lisan seperti Bapak Ibu guru mengingatkan, orang tua mengingatkan, ataupun tulisan melalui Alkitab, bahkan tulisan melalui surat peringatan. Seperti yang kita tahu bahwa kita melanggar aturan di sekolah juga ada surat peringatan. Nah, itu adalah peringatan-peringatan yang diberikan kepada kita untuk kita sampai ke jalan yang benar. Ketika Tuhan mau pergi, dia kasih peringatan. Jangan lupa ketika Tuhan pergi, dia bilang lagi untuk kita. Dia akan datang dan apa yang harus kita lakukan kita baca di Matius pasal 24 ayat 42 dan 44. Ibu akan bacakan Matius 24 ayat 42, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kita tidak tahu Tuhan datangnya kapan dan kita diminta untuk berjaga-jaga. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kita tidak tahu Tuhan datangnya kapan. Bahkan ketika hari ini pun setelah 1 menit, setelah 1 hari, dan beberapa hari Ibu Murni juga tidak tahu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita sudah tahu peringatan dari Tuhan melalui banyak sumber. Apakah kita mau menuruti dan mentaatinya? Nah, itu yang perlu kita persiapkan ya. Siap sedialah. Bukan hanya anak-anak, tapi untuk Ibu Murni juga, untuk kita semua yang ada di dunia ini, khususnya untuk kita yang mengakui sebagai pengikut Kristus. Demikian firman Tuhan, kita akan tutup dalam doa. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di H-1 kami mempersiapkan diri kami dan hati kami. Tuhan mengingatkan kembali lagi kepada kami Tuhan, segala sesuatu situasi yang mungkin kami tidak siap, tetapi kiranya Roh Kudus-Mu mengingatkan kami Tuhan bahwa Engkau sebenarnya sudah memberikan peringatan kepada kami dan kiranya Engkau juga memampukan kami Tuhan untuk berjaga-jaga dan siap sedia dengan taat kepada peringatan yang sudah Tuhan berikan. Inilah doa kami mau melanjutkan seluruh kegiatan kami, aktivitas kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian firman Tuhan, terima kasih semuanya. Selamat pagi.